Tuhan, amin. Siapa yang bersuka cita, lambaikan tangannya. Salam kiri kanannya terlebih dulu. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ada yang salah ngomong belum? Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Kami mengundang Keisha untuk pimpin kita dalam buka. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus atas suatu kebetulan kami semua hadir di tempat ini, kami dapat berkumpul bersama-sama yang semua karena kasih dan kebaikan Engkau Bapak. Bahkan sebentar Tuhan Yesus, tidak saatnya kami akan memuji, memuliakan nama Bapak. Engkau yang berkati kami semua di tempat ini, bahkan saudara-saudara kami yang sedang dalam perjalanan dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang berkati mereka supaya mereka tiba dengan selamat Tuhan Yesus. Kami menanti segala bentuk pekerjaan si jahat yang coba-coba mengganggu fokus ibadah ini Tuhan Yesus, mati listrik bahkan yang lain-lain sebagainya Bapak. Segala kuasa yang tidak berasal daripadamu itu semua kami ikat. Kami katakan hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji memuliakan namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Dalam kasih Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan Engkau hadir dalam kami saat ini Tuhan. Sejauh langit dan bumi Tuhan Yesus, Engkau kasih Engkau Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan. Kami mau datang kepada Tuhan dalam nama Yesus. Engkau berkati kami setiap kami hadir dalam ini. Terima kasih Yesus.
kita sempat sakit, kita capek, kita sering mengeluh, tapi Tuhan baik bagi kita. Amin. Dari Senin sampai Sabtu dengan rutinitas, dengan kegalauan, dengan kegelisahan, tapi kita percaya semuanya karena Tuhan baik. Dan kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang terbaik. Amin. Hari ini kita mau nyanyikan kepada Tuhan bahwa hari ini adalah hari yang terbaik.
keadaannya nggak baik-baik saja, walaupun kita difitnah, mungkin kita mendengarkan yang tidak baik tentang kita, walaupun kita dimarahin orang tua kita, di sekolah kita dapat nilai yang jelek sekalipun, tapi kita bilang apa sama Tuhan? Akan ku salibmu, ku akan kasih setiamu, ku berkata amin. Karena Tuhan buat kita, dari mana sekali akan kupikul, akan kupikul sampai tidak tahu berlagi dia kasih senyap, kasih jajan, anak-anak kau buatku. Pada kali ini, Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang sungguh baik, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas kehidupan kami di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Begitu juga ya Bapa, di bawah saat kami mengubah persembahan kami ya Bapa, kiranya Engkau berkatilah persembahan kami ini ada kemuliaan serta berkatilah tangan kami yang memberi dan diberikan berkat rezeki yang berlimpah hanya oleh kasih oleh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. baiklah, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, amin. Kita mau mengatakan kita di sini bertemu dalam kasih Tuhan dan kita menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Sehingga karenanya selalu memberikan doa bersyukur kepada Tuhan, kasih terbaik dan juga berikan doa bersyukur yang paling baik. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam hati-Nya, bersama kasih semua.
panggilan kita, dan kita mempersiapkan diri kita untuk mendatang kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, sebab cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sebab penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan datang bersama-sama hingga kami ada saat ini. Kami kasih Tuhan dan kehidupan kami.
Tuhan, hari-hari yang kami lewati selalu bersama dengan Tuhan itu baik adanya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, untuk membawa kami terus masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami berjalan dalam iman, untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, berbicara lembut dalam hati kami Tuhan. Ajar kami untuk kami mengerti rencana Tuhan, ajar kami untuk kami mengerti apa yang Tuhan inginkan atas hidup kami. Maka daripada itu kami berdoa, Tuhan, kami menolak segala bentuk pekerjaan si jahat yang coba-coba mengacaukan hati dan pikiran kami ketika kami mau mendengarkan firman Tuhan. Semua pekerjaan si jahat itu kami ikat, kami tolak, kita hancurkan kau di dalam nama Yesus. Biarlah hanya kuasa-Mu yang bekerja atas kami, Roh-Mu bekerja atas kami. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan atas kami, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang keberkatan Tuhan, angkat setiap beban kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang percaya, katakan amin, amin, amin. Salam kiri kanannya, katakan shalom. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Shalom ya. Ya, ini perdana saya pakai jas dulu, saudara, amin. Kita akan mengutus seorang hamba Tuhan, amin. Amin, saudaraku. Kita akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan. Nah, saudaraku, kita sudah belajar mengenai musim yang baru di awal tahun ini, amin. Nah, saudaraku, tema firman Tuhan hari ini adalah melangkah dengan iman di musim yang baru. Melangkah dengan iman. Bilang kiri kanan, saudaraku, amin. Melangkah dengan iman. Amin. Melangkah dengan iman. Ya. Makna melangkah dengan iman itu, saudaraku, bukan iman itu beda dengan nekat. Ya. Iman itu tidak sama dengan nekat, saudaraku. Iman itu tidak sama dengan nekat. Kalau ya, melangkah dengan iman itu berarti kita berjalan dengan arah dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu iman. Amin, saudaraku. Ya. Kalau nekat itu, saudaraku, berjalan dengan emosi. Ya, berjalan dengan pemikirannya. Itu beda. Amin, saudaraku. Melangkah dengan iman, ya. Melangkah dengan iman itu bukan melangkah tanpa tujuan, ya. Melangkah berdasarkan janji dan sifat-sifat Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi bukan orang asal tampang aja, itu melangkah dengan iman, ya. Nekat-nekatan, aja. Nah, itu dia, saudara, ya. Jadi keyakinan yang sebelum ada bukti, itulah iman, saudaraku. Ya, iman menjadi pegangan, pondasi kita. Ya, iman itu menjadi pegangan, pondasi kita. Dan situasi belum berubah, ya, doa belum terjawab, masa depan masih kabur, saudara, ya. Siapakah jodoh saya? Di mana saya nanti bekerja? Bagaimana nanti anak saya? Bagaimana nanti bisnis kami? Nah, itu dia, saudara. Kita buka Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Saya bacakan bagi kita semua. Nah, saudaraku, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, saudaraku. Iman adalah dasar, fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana mungkin yang tidak terlihat itu menjadi bukti? Tidak bisa, saudaraku. Ya, tidak mungkin orang datang ke pengadilan membawa suatu bukti yang tidak terlihat. Pak, itu jam 7:05 kata orang, saudara. Amen. Nah, saudaraku, di musim yang baru ini, di musim yang baru selalu menuntut kita untuk melangkah yang baru. Amin, saudaraku. Musim yang baru harus ada langkah yang baru. Itu
tahun yang baru harus melangkah dengan langkah yang baru. Nah, banyak orang memasuki musim yang baru melangkah dengan cara yang lama, tapi mengharap hasil yang berbeda. Menabur dengan taburan yang sama, mengharap hasil yang berbeda, tidak bisa. Amin. Itu dia. Tuhan ketika kita berjalan sama Tuhan nggak pernah memberikan peta kepada kita. Dia nggak pernah memberikan Google Red. Ya. Dia Tuhan nggak pernah memberikan Google Map kepada kita. Tuhan hanya bilang melangkah. Amin, saudaraku. Nah, Tuhan nggak pernah menunjukkan jalannya itu yang makanya firman Tuhan katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku. Artinya apa? Kalau melangkah hari ini, semua akan terbuka. Melangkah lagi, nanti terbuka. Amin. Itu dia. Tapi iblis selalu mau menunjukkan kau berbeda. Amin, saudaraku? Berbeda. Nah, iman itu berkata melangkah dulu. Amin, saudaraku? Baru nanti jalannya kelihatan. Itu dia iman. Amin, saudaraku? Melangkah dulu. Kita akan melihat penyertaan Tuhan. Banyak orang takut melangkah, lalu dia marah sama Tuhan. Tidak ada penyertaan Tuhan. Kamu nggak melangkah kok. Melangkah dulu. Amin, saudaraku? Melangkah. Perhatikan diri untuk melangkah, keluar dari zona nyamanmu. Amin, saudaraku? Itulah dikatakan iman adalah dasar. Iman itu adalah dasar, saudaraku, bukan perasaan. Iman itu menjadi dasar kita, pegangan. Tuhan berkata, tenanglah, kau akan kuberkati. Tapi Tuhan, keadaanku begini. Kok aku masuk rumah sakit? Ya, dioperasi. Ya? Ada orang nggak sakit, ingin juga dioperasi, saudara. Ya, operasi plastik, saudara. Oplas. Ya, amin, saudaraku. Makanya di hemat-hemat plastik di dalam rumah, saudara, itu bisa dipakai untuk operasi. Nah, itu dia. Iman itu bukan optimis, bukan optimis yang kosong, saudaraku. Jadi bukan aku mau berjalan. Nah, itu bukan kosong, saudaraku. Tuhan, aku mau bekerja. Tuhan, aku mau melakukan ini, Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau buka lantik. Jadi bukan optimis yang kosong. Aduh. Kayak tukang kayu, saudara, amin. Itu perumpamaan yang akan terus melekat di pelayanan ini. Ya. Nanti aku buka lagi, pasang mesin, sambil baring-baring dari Tuhan Rupiah di Raja Mawar. Nanti aku kesini nanti. Ya. Uang kami masih ada 100 juta. Nanti aku buka itu. Nah, saudara bilang, tapi aku beli HP dulu aja lah. Nantinya lama-lama habis uangnya, saudara. Ya. Lantik tinggal lantik, ya, hayalan tinggal hayalan. Nah, itu dia, saudaraku. Ya. Dia berdoa sama Tuhan tapi tidak melangkah. Jadi iman itu bukan nekat-nekatan. Tak harus diberikan hikmat daripada Tuhan. Amin. Makanya kita minta hikmat daripada Tuhan, bukan asal tabrak aja, saudaraku. Amin. Itu dia, iman adalah dasar yang kokoh, fondasi yang kokoh untuk kita berdiri. Itu dia iman. Amin. Di musim yang baru ini, saudaraku, melangkahlah di atas fondasi yang kokoh. Amin, saudaraku. Jangan katanya. Dan saudaraku, ada seorang pengamen, saudaraku, dia bernyanyi main gitar pakai kacamata hitam. Setiap lagunya itu dia bernyanyi, burung duri katanya, terbang tinggi katanya, melintasi katanya, naik tinggi katanya. Orang bertanya, Pak, kenapa kamu bilang katanya? Karena saya buta, Pak. Saya nggak melihat. Jadi katanya semua. Orang bingung kok katanya. Ternyata dia nggak pernah melihat. Amin, saudaraku. Lihat kebaikan Tuhan, nikmati, alami. Amin, saudaraku. Itu menjadi fondasimu yang kokoh berjalan di dalam Tuhan. Amin. Nah, di musim yang baru ini, saudaraku, perasaan kita bisa naik turun. Ya. Bisa naik turun perasaan kita. Kok sama seperti tahun lalu ya? Jangan. Kita harus tetap berdiri. Kokoh gak berdiri, ya.
Biar ada wanita cantik menggodamu, jangan mau. Ya, saya siap dimadu. Jangan, apa saudara? Saudara tahu mau membuktikan madu asli atau madu palsu? Saudara tahu? Mau membuktikan madu asli atau madu palsu? Coba bawa madu itu ke rumah. Kalau istrinya marah, nah itu madu asli, saudara. Ya? Langsung diparang nih, saudara. Itu asli madunya. Ya, madu dalam arti yang lain, saudara. Amin? Nah itu dia. Ya. Harus kokoh berdiri. Ya, jangan menunggu yakin dulu. Gak pernah melangkah. Melangkah. Amin? Melangkah. Aku pasti bisa. Aku bisa. Aku pasti bisa. Saudara, aku tidak berputus asa. Ya. Nah, Tuhan memanggil kita melangkah, bukan menunggu kepastian. Tuhan gak akan pernah membawa kita untuk menunggu-nunggu, enggak, saudara. Melangkahlah, amin. Ketika Tuhan menyuruh Petrus untuk berjalan di atas air, Tuhan bukan membereskan angin topannya itu, enggak. Itu gelombang masih besar, saudara. Badainya masih ada. Tuhan suruh melangkah. Setelah dia berani melangkah dan dia terjatuh dan dia melangkah lagi, Tuhan baru bereskan situasi. Amin, saudaraku. Melangkahlah dengan iman, amin. Ketika Petrus tidak menaruh kakinya ke air, saudaraku, dia tidak mengalami mujizat. Dia tidak akan pernah mengalami yang berjalan di atas air, saudara. Ya, Petruslah satu-satunya yang pernah berjalan di atas air, murid Tuhan Yesus. Mencatat yang kita, amin. Kalau Tuhan tidak suruh kau berjalan di atas air, jangan berjalan. Aku mau membuktikan. Katanya iman, melangkah dengan iman. Ya, ayo. Kakek lihat dulu kakak mau berjalan di atas air. Videokan, live bikin. Ya, kakak punya keyakinan kalau Tuhan yang berbicara pasti ada tujuannya. Amin. Amin. Berjalanlah si kakak ini di atas air. Dibikin live, ternyata dia tenggelam, saudaraku. Ya, lalu disiksalah dia dalam perkataan kakak tidak beriman. Bukan seperti itu, amin. Itu dia namanya nekat yang konyol, saudaraku. Amin. Nah, kalau Tuhan tidak berkata jangan melangkah. Amin, saudaraku. Ya, 2 Korintus 5 ayat 7. Jangan menunggu kepastian dulu baru melangkah. 2 Korintus 5 ayat 7. 2 Korintus 5 ayat 7 saya bacakan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, dengarkan saudaraku. Anak Tuhan itu hidup karena percaya, bukan karena melihat. Nah, di musim ini situasi itu sering tidak jelas, saudara. Kita memasuki situasi yang baru, pasti situasinya tidak jelas, amin. Kita nggak tahu ini aman atau tidak. Ya, belum nyaman situasinya. Masuk situasi yang baru, masuk sekolah yang baru, masuk pekerjaan yang baru, ikut usaha, saudara, belum jelas, belum aman. Ya, Tuhan gak pernah berjanji dan berkata berjalanlah seketika semuanya jelas. Enggak, Tuhan gak pernah berbicara seperti itu, saudara. Amin. Tuhan bilang percayalah dan berjalanlah. Amin. Tuhan bilang sama yang lumpuh, bangkitlah dan berjalanlah. Amin, saudara. Tuhan bilang sama yang lumpuh, bangkitlah dan berjalanlah. Kalau dia gak mau bangkit gimana? Dia gak akan pernah mengalami mujizat itu. Amin. Amin, saudara. Dia tidak akan pernah tercatat di Alkitab ada orang lumpuh yang berjalan. Tuhan bilang bangkit dan berjalan. Tuhan gak suruh terus pet angkat gak ada. Bangkit berjalan. Saudara, miliki keyakinan kepercayaanmu yang kokoh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Iman selalu mendahului apa yang kau lihat. Amin. Iman itu pasti mendahului apa yang kau lihat. Ya, kalau dunia berkata lihat dulu baru coba melangkah. Tetapi Imam berkata percaya dulu dan taatlah untuk melangkah. Amin, saudaraku. Seorang anak muda, saudaraku, berjalan di atas jembatan yang penuh dengan kabut. Saudara pernah berjalan di atas jembatan yang penuh dengan kabut? Ya, saudaraku ya. Kalau itu di kampungnya Karika, saudaraku, itu kabut semua, saudaraku ya. Berjalan di atas kabut, saudaraku. Dia tahu bahwa jembatan ini kokoh, tetapi penuh dengan kabut.
Dan ketika dia melangkah, saudaraku, tatapan matanya itu akan jelas lagi. Amin, saudaraku. Dia yakin bahwa jembatan itu kuat. Itu dia keyakinan di dalam iman itu, saudaraku. Amin. Aku tahu bahwa jembatan ini Tuhan yang buat. Tuhan yang mempromosikan aku. Tuhan yang membawa aku bekerja di tempat ini. Aku yakin aku pasti akan sampai ke ujung sana. Itu iman, saudaraku. Amin. Sekalipun kau melihat itu semuanya kabur, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Berjalan melangkah bersama dengan Tuhan. Amin. Aduh, aku sudah kelas 3 SMA, mau kuliah. Ya. Tidak kuliah-kuliah, akhirnya jadi kuliah aja katanya. Saudara kan? Jadi kuliah aja katanya. Ya. Amin, saudaraku, persiapkan dengan baik. Melangkah dengan iman. Amin, saudaraku. Amin. Itu dia. Yang ketiga, iman sejati selalu disertai dengan tindakan. Amin. Iman yang sejati itu pasti disertai dengan tindakan. Gak ada. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin, saudaraku. Nah, kita buka Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tidak disertai dengan perbuatan, pada hakikatnya mati, sama dengan tukang itu tadi, tukang kayu. Hayal-hayal dia, ya, menghayal-hayal dia. Oh, kami mau makan ini nanti, kami mau makan rendang katanya. Nanti aku masak rendang sama suamiku, anak-anakku. Aku belilah daging di pasar katanya. Tapi dia tidur dan ngorok, keluar liur dari sini, saudaraku ya. Pulang-pulang suami marah. Mana makanan Pak? Tidak ada Pak. Ada di kepalaku semuanya makanannya. Benar? Berharap bisa badannya bagus, kurus, saudaraku ya. Sudah olahraga kapan? Sudah berapa keliling lapangan? Sudah 10 kali mah. Di mana? Di pikiran. Ya, amin, saudaraku. Ya, saya pun ngomongin diri saya sendiri, saudaraku. Amin. Tidak apa-apa sekali-sekali pendeta ngomongin dirinya. Amin. Nah, iman tanpa perbuatan. Ya, iman tanpa langkah itu mandek, saudaraku. Stagnan, berhenti dia. Kalau iman tanpa tindakan itu dia mandek. Iman tanpa keputusan itu stagnan. Harus putuskan. Amin, saudaraku. Putuskan. Melangkah dengan iman itu artinya taat meski belum melihat. Taat, saudaraku. Taat itu artinya lakukan. Apapun itu, lakukan aja. Amin. Aku disuruh untuk bicarain, lakukan aja. Apapun itu, whatever lah. Amin, saudaraku. Kerjakan. Maju meski masih takut, saudaraku. Hadapi terus. Mau melayani, diutus, hadapi terus. Amin, saudaraku. Gak ada yang namanya pelayanan itu yang ngongkang-ngongkang kaki, saudara. Gak ada. Amin. Setialah meski belum melihat hasil. Itu dia iman, saudaraku. Amin. Itu dia tindakannya. Amin, saudaraku. Melangkahlah meski belum terlihat hasilnya. Taat, saudaraku. Ya, ada orang melangkah 2 langkah, 3 langkah. Begini-begini aja terus. Jangan, amin. Melangkah terus. Aku datang ke gereja gini-gini juga kok. Sama aja seperti aku gak datang ke gereja. Ngapain? Maaf ya, sibuk. Sibuk ngapain? Sibuk scroll HP. Nah, itu dia, saudaraku. Ya. Nah, yang keempat, Tuhan bekerja ketika kita berani melangkah. Ibrani 11 ayat 8, saudara. Ibrani 11 ayat 8. Nah, Tuhan bekerja ketika kita berani melangkah. Sama-sama katakan amin. Ya, saudaraku, Ibrani 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat. Nah, dengarkan. Karena iman Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Nah, dengarkan, saudaraku. Kenapa Abraham dikatakan bapak yang beriman, bapak orang beriman? Kenapa? Karena Tuhan menyuruh dia pergi tanpa memberitahu
tanpa memberitahu tempat, tanpa memberitahu apa yang harus dipersediakannya, tanpa membawa Google Map. Tuhan bilang pergi. Nah, dengar, ayat firman Tuhan berkata dengan jelas, Tuhan tidak pernah berkata kemana dia harus pergi. Tuhan hanya mau mendengar, kau mau nggak melangkah? Ini saudaraku, taat. Ya, ketika dia disuruh berangkat dan Tuhan berkata, aku akan memberikan tanah itu kepada engkau. Mau tanahnya aja dia belum tahu, saudaraku. Amin. Dia nggak tahu tanahnya di mana. Dia nggak tahu alamatnya di Merdeka 1 kah? Ya. Di lingkar keluarga yang mana satu ini ada 2 ini tanahnya Tuhan, yang mana satu? Yang satu belum selesai. Tuhan bilang taat, melangkah. Yang saudaraku, itu akan menjadi milik pusaka. Ya. Biarpun dia tidak tahu. Amin. Taatlah saudara. Ya. Nah, musim yang baru ini menuntut kita untuk memperbesar kapasitas kita. Kita berbanding. Amin. Perbesar. Yakinkan hatimu bahwa kau akan melangkah dengan mantap ke depan. Saudaraku, yakinkan hatimu, ya, jangan menggunakan logika. Ya. Bukan Tuhan melarang kau menggunakan akalmu, tapi seringkali logika kita itu bentrok dengan iman yang kita lagi lakukan. Dan saudaraku, ketika Tuhan memberikan sebidang tanah yang besar 40 kali 60, saudaraku, siapalah saya ini, saudara? Tahu kan? Membangun gereja yang begitu besar, ya, selalu mengalami kanker, saudara. Oh, saudara, kanker, kantong kiri, sudah diperas habis saya. Tapi Tuhan bilang melangkah, ya? Dan Tuhan betul-betul menutup segala sesuatu apa yang menjadi keyakinan saya, saudara. Kepada apa? Kepada yang di luar Tuhan. Andai kata, saya sempat menghayal, andai kata Bapakku masih hidup, tentulah. Nah, dengarkan, itu tanah kita dapat setelah Bapak Gembala tidak ada. Saya sangat kesal ternyata awal-awal ini. Aduh, ada di sini rupanya. Kepala PU provinsi itu dikenal baik sama Bapak Gembala. Aduh. Andai kata, Tuhan menutup segala sesuatu. Supaya apa? Supaya kita hanya betul-betul berharap kepada Tuhan. Amin. Kau melangkah dengan iman, kau melangkah dengan iman. Tuhan menghapus segala Google Map-mu itu, nak. Boleh. Kau harus dengar apa yang kau bilang. Saudaraku, kalau Tuhan bilang lurus jalan. Kalau Tuhan belok kanan lah. Ya, saudaraku. Amin. Kenapa? Google Map juga bisa menyesatkanmu. Di pinggir jurang kalau disuruh belok kanan, katanya. Ya, saudaraku, masuk ke jurang nanti. Ya. Kami pernah sama istri saudaraku waktu kami di Banjarmasin, saudaraku, hanya mau mencari makanan itu aja, untuk makan dalam. Nah, itu yang lagi viral, saudaraku. Nah, Google Map itu kalau lagi hujan, saudaraku, itu agak konslen sedikit, saudaraku. Ya, dia lagi ngantuk, saudaraku. Itu pas lagi hujan-hujan, sore-sore mau malam, saudaraku, kami mengandalkan Google Map. Habis kami 1 jam lebih di bawahnya keliling. Rupanya tembok belakang rumah orang. Akhirnya muter lagi kami, saudaraku. Kesana kemari kami di bawahnya. Sedangkan Google Map bisa membawa kamu mencapai tujuan kamu lagi Tuhan. Tuhan pasti membawamu sampai kepada tujuan. Hanya dengarkan ketika dia berbicara. Dengarkan ketika Tuhan berbicara. Kalau Tuhan bilang berjalan, mau itu tembok pun saudaraku, jalan aja. Nanti urusan Tuhan ini jalan lubangnya. Amin. Ketika Tuhan bilang sama Musa berjalan. Lalu Musa dibawa Tuhan ke tengah laut, saudaraku, di pinggir laut yang sangat besar. Lalu datang pasukan Mesir mau mengajar mereka, mau membunuh mereka.
Mereka sangat terjepit, betul saudara. Lalu Musa teriak kepada Tuhan, berdoa, Tuhan bagaimana? Kenapa kau teriak-teriak? Bukan ada tongkat di situ. Bukan. Terbuka saudaraku. Nah kalau Tuhan sudah menyuruh saudaraku, mau itu apapun di depanmu, langkah. Amin. Itu urusan Tuhan nanti membuka jalannya. Ah Tuhan, aku bekerja masih begini-begini saja. Kerjakan aja. Amin. Kerjakan. Ah Tuhan, aku mau membuka usaha, hanya menjual kelakai. Jual kelakai itu, amin. Jual kelakai dengan sungguh-sungguh, dengan bagus, dibersihkan, dilakukan dengan baik. Kerjakan saudaraku, Tuhan akan mengangkat engkau. Sehingga nanti kau akan jualan brokoli berikutnya. Amin, saudara? Amin. Tahu brokoli saudaraku, itu sayur yang sangat mahal sekali. Ya, lakukan dengan setia. Tidak ada lompatan-lompatan saudaraku. Berjalanlah. Nah, dengar, firman Tuhan bilang, kau tidak turun tetapi naik. Kau menjadi kepala dan bukan ekor. Nah saudara, ketika naik tangga itu berat saudara. Betul? Berbeda dengan kau turun saudara. Naik itu ada sesuatu beban yang kau angkat. Beban badan itu. Jadi jangan harapkan untuk kau mendapat hal-hal yang mudah ketika kau melangkah di dalam Tuhan. Banyak yang akan mengalami ini. Orang di sekitarmu bisa mengalami. Yang pasti roh jahat pasti mengalami, amin. Nah, saudaraku, ketika kita melayani jangan disalah-salahin roh jahat. Memang setan ini ya, itu memang sudah kerjaannya, amin saudaraku. Memang setan ini, aduh ketika kami melayani, iman kami bocor. Jangan ditabrak, amin saudaraku. Gak mungkin, dia pasti bekerja terus. Iblis itu saudaraku, ya. Kerja terus kan sampai mau makan. Makanya jangan pernah mau berada di luar Tuhan. Ya, Tuhan gak meminta kita untuk mengerti segalanya. Tuhan hanya minta kita percaya. Percaya. Menurutku Amsal 3 ayat 5-6. Amsal 3 ayat 5-6. Nah, saudaraku, Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Amin, saudaraku. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan seluruh hatimu percaya kepada Tuhan, dan jangan bersandar kepada logikamu. Firman Tuhan bilang, jangan bersandar kepada logikamu. Dia ini berduit, banyak uangnya, ya lebih tinggi dari aku, perbaikan keturunan ini. Seolah-olah dia mengatur Tuhan. Ya, putih ini. Ya. Kalinya nggak putih, saudara. Anaknya nggak putih-putih semua. Ya. Dan saudara, nah ini sudah bekerja. Ini masih pengangguran. Sana kau. Ya, tapi dia berdoa sama Tuhan. Bukan saya bilang jangan bekerja, harus bekerja. Ya, anak-anak muda di Gracia ini dengarkan. Sekali itu kau wanita, kau harus bekerja. Bekerja. Jangan kau gini-gini nanti sama suami itu minta uang, kepala kau nanti minta uang. Jangan, amin. Bikin usaha, amin. Jualan kau di depan teras rumahmu itu nanti. Amin. Sepatu. Amin. Saya waktu SD saudaraku berpun anak kepala, ibu gembala pernah menyuruh saya jualan es yang dibungkus pakai plastik itu saudara. Es keo kan saya tak tahu namanya, kami bilangnya es lilin. Ya, di bawah. Itu ditaruh ke ke kantin sekolah. Ini itu aja dikerjakan tiap hari, lumayan dapat. Ya, kalau anak-anak sekarang disuruh gitu aja, malu Pak. Belajar, tolong belajar.
besar rumahmu, dijual kok di depan rumahmu itu, amin. Kalau banyak kelakeng di dekat rumahmu itu, apalagi di rumah banyak kelakeng, itu saudaraku, jualan kelakeng kok situ, potong, biar mobilmu berderet situ 5-10 situ, jualan kok kelakeng. Kelakeng, mobil kami banyak, taruh di sini kap mobilmu itu, amin. Kelakeng, ya. Mobil ini mobil bapakku, aku harus punya uang itu dong, amin. Ya, biarpun jajannya 5 juta sebulan, saudara harus tetap punya penghasilan sebulan, amin. Amin. Jangan begini, nanti sampai menikah nanti gini itu sudah, ya. Diketok suaminya, dia diam dia nanti, diam kau, ya. Ngomong terus kau, sana kau, ya. Pojok-pojokan dia. Amin. Anak-anak kecil harus bisa menjadi orang yang produktif. Amin. Harus produktif. Ya. Melangkah bukan karena semuanya aman, tetapi karena Tuhan setia. Ya, saudara. Nah, catat ini saudara. Ya, iman itu doakan yang kita kerjakan. Dengarkan. Iman itu doakan yang kita kerjakan dan kerjakan yang kita doakan. Amin. Doakan yang akan kau kerjakan itu doakan. Dan kerjakan yang akan kau doakan tadi. Jangan hanya berdoa aja, Tuhan berkati pelayan, berkati kondisi Tuhan Yesus. Habis itu diam-diam. Oh Tuhan yang akan bekerja. Enggak, saudara. Tuhan, aku mau mendapat nilai yang terbaik di kampusku Tuhan. Lalu dia tunggu dia. Oh, ya. Akhirnya dia bingung, saudara, dibakarnya itu buku, jadinya kopi di mulutnya. Supaya masuk ke dalam otak katanya. Gak bisa. Itu sistem SKS namanya, sistem kebut semalam. Saudara ya, amin. Nah, ini demikianlah firman Tuhan, saudara, amin. Berjalanlah dengan Tuhan, melangkah dengan Tuhan, berjalanlah dengan Tuhan, amin. Jangan lakukan yang di luar Tuhan. Jangan tergoda dengan hal-hal yang di luar Tuhan. Melangkah dengan iman, melangkah dengan percaya. Oh, aku sudah berhenti bekerja. Tuhan akan berikan yang pekerjaan yang terbaik. Amin. Amin, saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan mengajar kami untuk melangkah dengan iman. Kami berdiri dengan iman. Kuatkan setiap hati anak-anak-Mu di depan, supaya kami tahu bahwa ketika kami berjalan sendiri, kami tidak akan kuat. Kami akan terjatuh. Kami akan dibutakan oleh segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia ini. Tetapi ketika kami melangkah bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, kami tahu mujizat, pencapaian, berkat itu ada di depan kami. Terima kasih Bapak kami, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu. Mulai hari ini kami mau melangkah. Kami percaya bahwa kami yang sakit disembuhkan. Kami percaya kami yang terikat, kami dilepaskan Tuhan. Yang lagi mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang lagi mencari jodoh, Tuhan berikan jodoh yang terbaik. Yang masih ragu-ragu dengan jodohnya, oh Tuhan tolong Bapak. Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati jemaat-Mu yang ada di Indonesia pada Yesus. Berkati Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudaraku, ya sebelum kita lanjutkan, kita akan ya melakukan, saudaraku, pengutusan, amin. Kita akan melakukan penghabisan, saudaraku. Saya mau undang Mama Tara dan Bapak Tara, saudaraku, amin, saudaraku, dengan bapaknya nanti ke depan. Ya, untuk pelayanan itu adalah suami istri, amin. Saudaraku, beliau dulu ya pernah diutus oleh Bapak Gembala Sidang Lama ya untuk membuka pelayanan. Ya, mamanya Tara sih, ya mamanya Tara pernah. Tapi sekarang mau dilanjutkan aja. Beliau punya hati luar biasa. Ya, kita berdoa, amin. Sini Pak, di tengah ya, di tengah.
Berkat dari rahmat Tuhan ada padanya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberikan kekuatan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak mau berdoa terus buat Bapak Sarah, mengurapi dia Tuhan Yesus. Berikan dia hikmat, berikan hati untuk melayani dalam nama Tuhan Yesus. Ajar dia Bapak, dia mengerti siapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami mengutus mereka, biarlah Tuhan mengadakan kebangunan rohani di tempatnya Bapak. Banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa dibawa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan berkati Bapak Tara dan Mama Tara Tuhan. Pakai mereka menjadi alatmu, pakai mereka menjadi alatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Hospeda akan dibuka di sana di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami bersyukur sekalipun kami masih di tempat ini Tuhan, Tuhan percaya kami berkembang. Kami bersyukur Tuhan, kuatkan Tuhan Yesus, kuatkan Mama Tara Bapak, kuatkan dan teguhkan dia, berkati Bapak Tara Tuhan, dan dia terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bakar lagi Tuhan, bangkitkan lagi api yang sudah pernah terbakar itu Tuhan, supaya menyala lagi, tidak padam lagi Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita sudah melihat pemutusan pemekaran dari pemekaran untuk SPI tahun-tahun. Kita mau memberikan korban syukur kita yang kedua. Sampai berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, menyenangkan kami di tempat ini. Kami memuji membesarkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu memulihkan setiap kami, memerdekakan kami Bapa, membawa kami terus masuk dalam rencana-Mu. Kebenaran firman yang sudah kami terima adalah Tuhan Yesus. Iman itu terus Tuhan Yesus bertumbuh, membawa kami semakin terus berharap dan hanya mengandalkan Engkau saja.
Tuhan. Kami hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Gembala Sidang kami, bahkan istrinya, keluarganya, anak-anaknya dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban syukur kami, bahkan yang mengembalikan persembahan persepuluhan maupun persembahan khusus atau persembahan yang lainnya. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha pekerjaan kami, keluarga kami diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Puji kita. Haleluya. Mereka kita akan melihat berita Gresium Minggu. Tidak punya sepuluh. Guys, pasti kabarnya minggu ini sangat luar biasa banget, bukan? Kali ini kita akan menyaksikan berita Gresium. Selamat menyaksikan. Selamat datang bagi para jemaat Gresium yang baru pertama kali hadir dan juga jemaat Tuhan yang telah lama tidak hadir. Selamat datang kembali. Tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah diceritakan oleh hamba-Nya yang begitu luar biasa. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan dapat bertumbuh, berbuah dan akar di dekat kita. Doa puasa dilaksanakan pada setiap hari Senin pukul 5 sore. Bagi kamu yang rindu untuk didoakan, bisa berkumpul bersama kami. Dan bagi kamu para pelayan wajib hadir. Ibadah GPI Gresium Barigas dilaksanakan pada pukul 2 siang di gedung ISEM Murang. Bagi teman-teman yang rindu untuk beribadah, bisa bergabung bersama kami di Gresium Barigas ya. Pokok doa Gresium Barigas, yaitu yang pertama kita berdoa untuk pembangunan gedung gereja kita di Jalan Merdeka 1. Semoga pembangunannya diberikan kelancaran dari awal pembangunan sampai terbangunnya gedung gereja kita nanti. Nah, yang kedua, kita berdoa untuk Ibu Gembala Sidang Senior kita, yaitu Opung Baru kita yang terkasih dan tersayang. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala Sidang kita,
Om David dan juga Tante Vero. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan semoga mereka dipakai menjadi pemimpin yang semakin luar biasa dan semakin bijaksana lagi. Terima kasih kepada jemaat Gereja Garigas yang sudah memberikan perpuluhan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati. Berikut adalah informasi yang tertera. Oh iya, Gracia memiliki media sosial loh. Ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Jangan lupa di follow, di like, di subscribe, dan di komen ya. Ditunggu. Sekian mereka Gracia. Kita semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Gracia, amazing generation. Kita akan berdoa sama, silakan kepada Ibu Esther. Tidak ada alasan kami tidak bersyukur kepada Tuhan, sebab kebaikan-Mu sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah menyelamatkan hidup kami, itu lebih berharga dari segalanya ya Tuhan. Terima kasih, Engkau memilih kami, Engkau memakai kami, mempercayai kami Tuhan. Kami sangat bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk pilihan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk kepercayaan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka hari ini Tuhan, kami membawa doa-doa kami, pokok-pokok doa kami secara khusus Tuhan yang ada di GBI Sion ini Tuhan. Yang pertama Tuhan, kami membawa
semua diberkati Tuhan, amin. Kita terus bergerak, amin. Kita berdoa supaya pagi diberkati, amin. Amin, saudaraku. Berdoa, dan nanti dibuka persekutuan, amin, saudaraku. Persekutuan menjadi perspek. Terus kita doakan, ya, bukan hanya pagi, tapi daerah yang lain, ya, supaya banyak anak Tuhan diutus untuk pergi menjadi berkat iman Tuhan. Amin. Amin, guys, siap? Siap menuai bagi Tuhan, amin. Ya, amin. Ya, haleluya. Di rumah haleluya. Dan saudara, amin. Teruslah kita ingat. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita bangkit berdiri, saya ulang bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Bapa, kami berdoa, Tuhan. Berkati setiap kami, Tuhan Yesus. Sembuhkan kami yang sakit, Tuhan. Kami tahu tubuh kami sangat terbatas. Tubuh kami penuh dengan penyakit, Tuhan Yesus. Tapi kami percaya firman-Mu itu bekerja atas kami. Firman-Mu itu berkuasa atas kami, sehingga kami disembuhkan, kami dimenangkan, kami dimerdekakan, Tuhan. Kami berdoa, Bapak, sembuhkan kami dari segala sakit penyakit batin sekalipun, Tuhan. Kami yang masih memiliki kepahitan, dendam apapun, semuanya itu diputuskan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menjadi seperti yang Tuhan mau. Kami mau menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan yang kami mau, tetapi Tuhan mau. Jadilah kepada kami yang seperti sudah Tuhan rancangkan dari semula, seperti yang sudah Tuhan tetapkan dari surga. Itu terjadi atas kami. Kami berdoa diberkati jemaat-Mu, Bapa. Berkati kami semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, Bapa. Pakai kami, urapi kami, kuasai kami, Tuhan. Berkati kami, Tuhan Yesus. Kami memerlukan berkat keuangan untuk kami bisa memberkati orang yang ada di sekitar kami, anak-anak, keluarga, sepupu kami, adik-adik rohani kami, anak-anak yang kami layani, diberkati dalam nama Tuhan. Kami rindu kami menjadi berkat, Bapa. Maka daripada itu berkati pekerjaan kami, Tuhan. Berkati berlimpah-limpah. Berkati orang tua kami, usaha pekerjaan mereka diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi berkat. Dan Tuhan berkata bahwa kami bukan peminta-minta, tapi kami menjadi orang yang memberkati, yang memberi roti, bukan meminta-minta. Kami percaya Tuhan itu menjadi bagian kami, karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu, Tuhan. Kami ahli waris kerajaan surga. Kami percaya Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Bapak. Firman-Mu yang sudah disampaikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan menjadi rema. Itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan dengan penuh kepastian, dengan penuh keyakinan. Terima kasih Bapak kami yang baik. Sepanjang minggu ini kami diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini setiap masalah yang kami hadapi akan kami lewati bersama dengan Tuhan. Akan kami selesaikan bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Doa yang sudah kami panjatkan, Tuhan pasti menjawabkan. Gedung gereja itu sudah terbangun dan kami percaya Tuhan yang akan menyiapkan dananya. Tuhan yang akan mengirim bahan-bahan bangunannya dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Pengurusan surat-surat Tuhan berkati, supaya segera kami membangunnya Tuhan. IEB ingin mendirikan bangunan supaya segera terbit Bapak dalam nama Tuhan Yesus. Kami melangkah berdasarkan peraturan yang sudah Tuhan tetapkan atas bangsa ini Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, kami tidak mau menabrak segala sesuatu. Kami mau berjalan sesuai dengan koridor yang benar Tuhan. Maka daripada itu berkati Bapak setiap orang yang membuat izin ini Tuhan Yesus, diberkati, dilembutkan hatinya supaya ini berjalan dengan baik, supaya ini cepat selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat tanah yang mau dijual oleh Muhammadiyah Tuhan. Berkati Bapak supaya itu segera laku, supaya Tuhan Yesus memberkati tanah itu, supaya bisa cepat terjual dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan akan mendatangkan berkat dari kiri, kanan, depan, belakang, untuk Tuhan mencurahkan berkat untuk pembangunan gedung gereja itu Tuhan Yesus terjadi. Kami percaya Bapak. Terima kasih Tuhan. Bagaimana kami bisa membeli kalau kami tidak memiliki uang Bapak? Maka daripada itu berkati anak-anak Tuhan, supaya mereka bisa menabung di tempat yang tepat Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, inilah sukacita kami. Kami akan pulang dan biarlah tangan Tuhan selalu serta atas kami. Jemaat Tuhan angkatlah tanganmu dan terima yang kami. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan dia menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau damai sejahtera, sukacita. Kelemah lembutan itu menjadi bagianmu karena kau adalah milik kepunyaan Tuhan. Engkau akan dilihat dari buahnya dan orang akan menikmati buah yang sudah diberikan Tuhan kepadamu. Tuhan memberkati kau di rumahmu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati anak-anakmu, keturunanmu diberkati Tuhan. Tuhan memberkati perjalananmu di kota dan di desa. Segala sesuatu yang dibuat oleh tanganmu dibuatnya berhasil selalu. Karena kau berjalan dan melangkah bersama dengan Dia. Pulanglah dan terimalah berkat ini dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus, kasih daripada Allah Bapa di sorga menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha dia menjemput kita orang percaya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya katakan, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat bertemu di minggu depan. Haleluya, amin. Muridnya Kak Uci ya. Datang lagi minggu depan dari malam minggu. Aku habis operasi dia. Tapi kita ya masih takut.
Pin, minta itu bungkus kebab Pin. Ambilin semua kak. Bungkus kebab. Mama. Ini saya. Berkah kali mamanya. Jalan kita tuh asyik kan. Sepudah nomor doang. Kita kan? Sepudah nomor produksi doang. Nanti kalau jadi seorang sama bapak nanti bilang sama Tuhan Yesus, berjuru baik sudah pilih bilang mana? Mana? 20 tahun lagi mau makan? Harga mau rumah 120 udah mau makan? Udah kan mas? Iya udah kan mak? 120 tahun mau rumah makan teh? Udah? Udah mau kasih apa? Ini baru Flores. Baru Flores mak. Ini nggak dimatikan kan? Belum dimatikan guys. Astaga. Astaga sinaga.